Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya. Mudah-mudahan malam hari ini semuanya dalam kondisi sehat bisa mengikuti materi kelas pada malam hari ini. Bagi pemula, kita ucapkan selamat datang. Bagi teman-teman yang masih belum bisa konsisten dalam profit, ya selamat berjuang kembali, selamat belajar kembali. Mudah-mudahan malam ini ada satu momen, ada satu titik yang sangat bermanfaat buat kita nanti ke depan memperbaiki kualitas trading kita. Malam ini akan saya bahas teknikal, saya bahas bagaimana cara kita membaca pergerakan pasar dari gejala yang ada, dari indikasi yang ada. Namun demikian, nanti jangan lupa untuk selalu menggunakan money management dan risk management ya. Saya akan singgung sebentar terkait dengan money management kita, karena banyak di antara kita yang hanya mengandalkan pada teknikal, menganggap teknikal itu adalah segalanya, menganggap teknikal itu menjadi sangat vital dan mengabaikan yang namanya money management. Saya akan mulai dari yang akan kita pelajari dulu ya. Yang akan kita pelajari terkait dengan trading, bagaimana kita nanti membaca arah pasar dengan cepat, tidak perlu butuh waktu yang lama, karena yang kita gunakan adalah trading yang sederhana, yang simple saja, tidak usah dibuat yang ruwet. Kalau teman-teman sulit menghafalkan pola candle, ya tidak usah dihafalkan, karena juga membuat kita nanti tambah bingung, apalagi dengan indikator yang terlalu banyak membuat kita jadi tambah ruwet. Nanti kita akan belajar satu money management aja. Yang kedua, mengenal pasarnya. Kemudian yang ketiga, pengendalian diri ya. Ini saja. Yang pertama, money management berkaitan dengan manajemen lot. Ya, sekali lagi jangan bermain dengan lot. Jangan kita menggunakan lot tanpa dikontrol, tanpa dikawal dengan baik. Karena lot inilah yang akan menghancurkan kita, yang akan membuat kita menjadi kocar-kacir, yang akan buat kita menjadi kalang kabut ketika nanti marketnya berbalik. Ya, saya melihat dan bahkan menerima berbagai macam keluhan dari teman-teman yang hasil dari tradingnya dikirim ke kita itu rata-rata bermain dengan lot ya. Tidak memahami bagaimana menjaga ketahanan, tidak memahami bagaimana mengelola dana yang ada. Sehingga yang terjadi ketika market ini berbalik dari yang dianalisakan, maka selalu rasa panik yang luar biasa yang menghantui. Padahal sudah kita sampaikan berulang kali, manajemen lot, money management menjadi bagian vital yang tidak bisa kita tinggalkan di sana. Nah, bagaimana cara kita mengendalikan modal kita, mengendalikan lot kita, ketahanan kita. Paling penting buat lot ini senyaman mungkin ya. Bagaimana cara kita membuat lot ini nyaman ya? Yang kita bahas sekali lagi, saya membahas mengenai day trading ya nanti ya. Day trading ini artinya trading yang kita buat satu hari selesai. Kalau nanti teman-teman menggunakan long term trading atau swing trading, ya silakan nanti disesuaikan dan bisa bertanya banyak ya. Jangan kita menggunakan day trading kemudian dibiarkan floating hingga berhari-hari. Itu artinya kita tidak punya rencana yang jelas, tidak punya aturan main yang jelas. Yang terjadi nanti pasti menunggu waktu saja. Ya, hancur kita menunggu waktu. Karena kita tidak memahami gaya trading kita sendiri, tipe trading kita seperti apa, dan sistem trading yang kita gunakan. Maka penting yang pertama menentukan lotnya. Ya, paling gampang menghitungnya, ambil 2% dari modal. Ini paling gampang. 2-5% dari modal. Yang paling aman yang mana? Ya tentu yang 2% ini. Atau kita bisa gunakan ketahanan 20.000. Ya, 20.000 pip. Nanti kalau saya gunakan 20.000 pip, terkadang teman-teman banyak menggunakan broker lokal yang dimana di sana hitungannya berbeda. Ada yang menggunakan broker yang menggunakan poin
yang tentu nanti membuat perhitungan kita menjadi lain dan membuat kita nanti sulit untuk menangkap yang kita sampaikan. Maka saya gunakan persentase yang paling gampang. Ya, gunakan lot kita 2 sampai 5% dari modal. Contoh misalkan begini. Ya, saya berikan contoh dulu yang gampang nanti menghitungnya, biar tidak selalu bertanya terus ya. Terkadang terkait dengan lot sudah dijelaskan berulang kali sampai habis suaranya. Nanti ujung-ujungnya bingung lagi. Menentukan lot bingung lagi. Lot ini di awal harus sudah disetel, harus sudah disetting. Ya, paling gampang ambil 2 hingga 5% dari modal. Contoh kita gunakan 2% modal. Ya, kita gunakan lot berapa, modal kita berapa. Ya. Contoh saya gunakan modal $2.000. Dari modal $2.000, ini kita ambil 2%-nya. Artinya 2% dari modal ini adalah $20. Jadi tiap transaksi yang kita gunakan adalah $20 ini ya. Untuk transaksi kita, setiap satu kali transaksi kita menggunakan hanya meresikukan 2% dari modalnya. Ya, terserah nanti mau bagaimana caranya. Yang penting setiap satu kali transaksi kita menggunakan 2%-nya. Nah, untuk mengetahui lotnya bagaimana? Biar kita aman, ya kita bagi saja. Ya, 2% ini. 20 kita bagi dengan 2.000. Nanti akan ketemu di sana. Lotnya akan ketemu 20 saya bagi dengan 2.000. Lotnya 0,01. Lah, kan kecil sekali. Namanya trading yang saya sampaikan adalah trading yang aman. Trading aman itu ya aturan yang kita gunakan, aturan yang sehat. Kalau kita menganggap ini kecil, maka satu-satunya jalan yang paling aman, naikkan modalnya. Kalau modal kita terlalu kecil bagaimana? Kumpulkan dulu. Ya, jangan kita berambisi. Modal $100 satu hari, minta $10. Yang terjadi 1 kali 2 kali bisa, besoknya habis lagi. Karena yang kita ambil resiko terlalu tinggi. Ya, paling gampang begini. Kemudian kita coba lagi dengan 5%. Kita merisikokan 5%. Dari modal 2.000 kali 5%. Maka ketemu berapa ini? 10, 100. $100. Ya, kalau kita siapkan resiko 5% dari modal, maka adalah $100 kalau modalnya 2.000. Lot yang kita gunakan berapa nanti? 5 kita bagi dengan 2.000. Nanti akan ketemu di sana 5 saya bagi dengan 2.000. Bukan 5 ya, sorry. Ini bukan 5 tetapi $100 ya. $100 kita bagi dengan 2.000. Jadi yang kita resikokan adalah 100 kita bagi dengan 2.000. 100 kita bagi 2.000. Maka lot kita adalah 0,05. Sudah, ini yang paling gampang menghitungnya begini. Yang paling gampang dan cepat ya. Kalau kita gunakan 20.000 terkadang bingung. Kita gunakan 20.000 ketahanan, 20.000 pip, terkadang bingung. Kalau kita persentase tentu gampang di sana. Ya, dengan persentase ngitungnya gampang. Kemudian dari kerugian yang ada, batasi maksimum ya, kerugian maksimum. Rugi kita batasi maksimum itu 20% dari modal. Artinya ini ketika sudah melakukan recovery, sudah melakukan transaksi yang berusaha untuk menyelamatkan. Jadi misalkan saya entry buy lotnya 0,03. Kemudian marketnya ternyata turun. Kemudian saya ngambil lagi buy 0,02 misalkan. Kemudian turun lagi, saya mengambil lagi buy lagi 0,02 misalnya. Lah, itu nanti totalnya kan 0,07 ya. Ya, sedikit selisih sedikit tidak terlalu bermasalah. Yang penting tidak terlalu jauh. Lot yang kita gunakan tadi 0,05 ya. Kita lebihkan sedikit tidak terlalu bermasalah, aman saja. Yang penting tidak terlalu jauh. Nanti batasi dari ketiganya ini maksimum kerugian adalah 20%. Ini caranya. Jadi recovery itu ada kalanya kita menambah dengan satu arah, ada kalanya menambah dengan melawan arah. Ada kalanya nanti ketika rugi kita sell dengan 0,06.
Lah, ini kan totalnya nanti berbeda. Diingat ini dua pergerakan yang saling berlawanan dengan jarak tidak lebih dari 500 pergerakan. Dengan jarak 500 pip atau 500 gerakan. Kalau kita menggunakan Euro USD, kalau kita menggunakan XAU ya khususnya. Emas ya, khususnya menggunakan XAU. Kalau jarak sudah terlalu jauh, maka sangat beresiko. Ya, kita menggunakan resiko yang tinggi nanti kalau menggunakan jarak terlalu jauh. Ini yang paling gampang. Jadi kalau kita recovery itu sudah salah. Jadi analisa kita misalkan buy tadi, ternyata marketnya bergerak turun. Nah, turun ini dikawal. Turun ini pastikan jangan terlalu panjang. Kalau kita menggunakan aturan PIP, tidak lebih dari 500 PIP. Kalau kita menggunakan prosentase, ya ini tidak lebih dari 3% modal. Tidak lebih dari 3% modal. Kalau kita menggunakan prosentase, sehingga kita bisa kontrol di sana. Ketika salah, marketnya betul-betul bergerak ke bawah, maka kita bisa antisipasi dengan sell dua kalinya 0,04. Ya, kalau dia turun tentu kita profit. Kalau dia naik lagi bagaimana? Ini masih menahan dulu. Ketika kuat naik ini harus diselamatkan. Close yang paling besar lotnya, yang paling jauh dari titik running terakhir. Oke, sehingga yang kita pahami tidak hanya manajemen lot, tetapi resikonya. Diingat dalam analisa itu tidak ada yang pasti, tidak ada yang valid 100%. Yang kita baca sekali lagi hanya probabilitas, dan itu pun berpeluang berbalik. Maka nanti difahami teknikal, sekaligus kita biasakan dengan berlatih ya skill kita untuk melakukan recovery ya. Ketika salah bagaimana, di mana harus di close. Yang paling utama di close itu yang paling jauh dari running. Yang kedua, yang lotnya besar. Ya, batasi kerugian maksimum dari sekian banyak transaksi tidak lebih dari 20% modal. Ini jaga. Ya, mau lot 0,05, 0,01, 0,02 tidak menjadi masalah. Yang terpenting endingnya kumulatifnya floating tidak lebih dari 20%. Karena saya melihat banyak masih yang kemarin di screenshot ke kita, dikirim ke tim kita, dari sekian banyak transaksi buy sell, modal 100 juta, minusnya sudah 60-an lebih ya, lebih dari 60 juta. Artinya prosentase dari kerugian kalau sudah lebih dari 20% ini akan sangat sulit untuk kembali. Ya, termasuk kita menggunakan day trading sama, apalagi menggunakan swing, menggunakan trading jarak jauh. Artinya trading dengan long term atau jangkanya panjang. Justru malah bahaya lagi. Diingat trading ini bisnis, sehingga jangan seperti berjudi ya. Maksudnya seperti apa? Ya, beda. Jadi kalau kita mau untung yang besar, kalau kita mau untung yang besar, ya profit besar, maka yang realistis adalah naikkan modal, bukan resiko yang terlalu tinggi. Modal 100 juta, ya modal 100 juta, ini kalau sehari kita dapat 500.000, ini sudah wajar ya. Kita masih toleransikan, bahkan masih sangat realistis. Tapi kalau modal 10 juta, sehari minta 1 juta misalkan ya. Ini akan sangat sulit nanti. Apalagi satu hari minta yang 5 juta. 5% dari modal. Ya, karena banyak banyak video beredar di luar itu, bahkan dari modal 20 juta bisa jadi ratusan juta. Dalam hitungan menit bahkan. Wah, luar biasa ini. Ini kayak kita main, kita pasang di togel itu ya. Togel itu kan cuma pasang 1.000, dapatnya bisa 4 juta. Jadi modal dengan rewardnya itu terlalu jauh. Kalau terlalu jauh begini, ini murni gambling namanya. Kalau bisnis itu ya realistis. Yang realistis seperti apa? Kalau kita jualan sepeda motor misalnya, modal
motor bekas misalkan 14 juta. Ini untung 1 juta, 2 juta sudah lebih dari sudah bagus sudah. Ya, jualan sepeda motor tidak ada modal 14 juta, untungnya 5 juta, jarang sekali. Ya, baru jualan mobil nanti 5 juta, 10 juta wajar. Tapi modalnya ratusan juta. Ya, modalnya ratusan juta, kita dapatnya 5 10 juta wajar. Tapi kalau kita modal yang plus 14 juta, kemudian kita mau untung 5 juta, mau untung 10 juta, ya ini kurang ajar namanya. Artinya dalam bisnis yang seperti ini tidak sehat, tidak akan bisa bertahan lama seperti ini. Keuntungan yang terlalu berlebihan dari yang kondisi realistisnya. Nah sekarang realistisnya berapa? Kalau dalam trading itu ya, ambil yang paling gampang 0,51% saja, paling gampang. Satu hari kita dapatkan 1%, sudah 1 bulan 20% sudah. Satu hari kita dapat 0,5%, 1 bulan kita dapat 10%. Ini luar biasa sekali sudah dapat ini. Jadi yang dilihat jangan tetangga sebelah. Kalau kita lihat tetangga sebelah, keuntungan bahkan bisa ratusan juta dalam hitungan menit. Apalagi ya seolah-olah live trading. Ini saya lihat ini, nah ini marketnya bergerak ini. Nah ini saya pasang buy. Nah, lihat, nah, nanti bergerak terus. Nah ini sekarang sudah dapat 120 juta. Nah ini omong kosong dan ini sangat menyesatkan bagi teman-teman trader pemula khususnya. Tidak ada yang trading model seperti ini yang bisa bertahan lama ini. Pasar itu, analisa itu sebenarnya diperuntukkan untuk trading jangka panjang. Ya, kalau yang jangka pendek dalam hitungan menitan ini tebak-tebakan murni nih. Dan ini sangat sangat berisiko sekali.